Al-Quran. Makanya Al-Quran merevisi Al-Quran. Baik, saya akan balikan dulu kamera saya biar Anda bisa membaca dan umat muslim yang lain bisa membaca. Dan semoga mereka mendapatkan pencerahan ya dari kajian Ustadz Edis TV. Baik. Surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ismail, Ismail, nggak ada Ismail di sini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak disebutkan di sini Ismail. Makanya di dalam Bible selalu saja bunyinya, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Tidak ada di sini Allah Abraham, Ishak dan Ismail, nggak ada. Tetapi saya tahu ayat ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Nah, tetapi revisiannya tetap saja merujuk kepada keturunan Yakub. Jadi bagaimanapun ya teman-teman, sorry. Bagaimanapun iblis atau setan ingin memelintir kebenaran firman Tuhan, tetap saja dia itu selalu keseleo lidah. Coba sekarang saya tanya, adakah di sini disebutkan Ismail? Memang di situ tidak ada disebutkan, Bang Idis. Oke, jadi kenabian. Sebentar. Jalur kenabian Nabi Muhammad. Jalur kenabian di sini diberikan kepada siapa? Itu bukan menjelaskan tentang jalur kenabian, Bang Idis. Baik, saya bacakan ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan jadikan kenabian. Nah ini gimana nih? Kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Sekarang saya bacakan, Asbabun Nuzul dari surat Al-Ankabut ayat 27. Tidak secara spesifik memiliki turun yang tunggal, melainkan merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Begitu, Bang. Oke, sekarang di situ dalam satu ayat saja. Baik. Bang Edi selalu menolak bahwa umat Kristen termasuk Bang Edis menolak kenabian Nabi Muhammad, kan begitu? Oke, sebentar. Sebelum kita bicara tentang kenabian Muhammad dulu, gini. Betul. Kenapa Al-Quran tidak pernah... Tenang Gus Adam, biar enak kita diskusinya. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya kalau diskusi dengan Bang Edi sini, saya perlu pakai waktu, kita pakai apa itu? Gus, ini tidak perkara yang muter-muter. Bukan, kenapa? Ini Karena perkara yang saya sederhana saja, Gus. Begini, Gus, dengarkan, Gus. Tenang, Gus. Tenang. Gus, biar kita tidak boros-boros. Coba sebutkan satu nama keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Quran. Keturunan Nabi Ismail ada 12, Bang Edis. Sebutkan ayatnya. Tunggu dulu, ini ya. Ngarang lagi ya. Putra dari Nabi Ismail. Ayatnya, Gus, ayatnya biar saya buka di sini ayatnya. Jadi tidak semua, Bang Edis, tidak semua yang menjelaskan terkait hukum Islam itu dimuat dalam Al-Quran. Nah, inilah yang saya bilang umat muslim telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang saya bilang, dan sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang mengatakan bahwasanya dan mereka inilah yang disebut-sebut merubah-rubah firman Tuhan dengan harga yang murah. Dalam Al-Quran itu, Bang Edis, tidak ada menjelaskan nampeleng Edis TV itu dosa, tidak ada. Tapi Gus, tolong fokus dulu, Gus. Yang saya ingin tanyakan sederhana saja, Gus. Saya jelaskan. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut satupun dari keturunan Ismail?
Kalau inisiatif Bang Edis, semua itu yang terjadi di dunia ini harus dimuat Saya dalam tidak bilang begitu. Saya tidak bilang semua yang tertulis hal dalam Al-Quran, enggak. Tapi inisiatif Bang Edis tadi itu kan mengarah ke situ. Gini loh Gus, kita ini kan berbicara mengenai keselamatan atau firman Tuhan. Diberitakan kepada siapa? Makanya kita tidak menerima firman Tuhan yang datang dari Sumedang. Kita tidak memberitakan firman Tuhan yang datang dari misalnya dari suku Bugis. Kita berbicara mengenai firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Abraham, betul? Betul. Nah, garis keturunan Abraham yang mana yang menerima firman Tuhan? Di dalam Bible sudah saya kutipkan tadi. Abraham mengajukan diri. Tenang Gus, biar saya selesaikan. Abraham mengajukan diri supaya Ishak diterima. Supaya Ismail diterima. Ismail. Tetapi Tuhan menolaknya. Tidak. Mengenai Ismail, dia akan kuberkati. Dia akan kubuat menjadi banyak bangsa-bangsa. Tetapi perjanjianku tidak akan kuikat dengan Ismail. Tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak. Itulah kenapa baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang garis keturunan Abraham dari jalur Ishak. Ya. Jadi Abraham ini punya dua anak nih. Yes, ini Abraham. Anaknya ada dua. Satu Ismail, satu Ishak. Betul? Nah kemudian yang diceritakan tuh dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ya. Melahirkan 12 suku Israel. Salah satunya Yusuf. Yusuf menerima firman Tuhan. Terus bla 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 sampai bawah. Ada Musa, ada Isa, ada Eliasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada dan seterusnya. Selalu yang kalau ada pohon, akar pohon begitu, yang detail, yang panjang nih dari garis keturunan Ishak. Sementara dari garis keturunan Ismail tidak ada. Karena memang firman Tuhan tidak datang dari orang ini. Tuhan tidak pernah memberitakan firman-Nya kepada garis keturunan Ismail. Tetapi iblis menggunakan jalur keturunan Ismail ini dengan memelintirnya, dengan mengatakan bahwa firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail. Padahal tidak ada. Coba tantangan saya kepada seluruh umat muslim. Tunjukkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya sudah menjawab tadi. Kalau secara eksplisit di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan terkait siapa? Garis keturunan Ismail. Iya, karena memang Tuhan tidak berfirman kepada Ismail dan keturunannya. Makanya keturunan Ismail menjadi satu bangsa penyembah berhala. Makanya waktu di zaman Muhammad, orang-orang di Jazirah Arab adalah para penyembah berhala. Betul? Sekarang saya jawab. Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Betul? Terkait kenabian Nabi Muhammad. Tenang, jangan ke Muhammad dulu. Sebentar, Gus. Tenang, Gus ya. Jangan ke Muhammad dulu, Gus. Gus, jangan ke Muhammad dulu. Nanti kejauhan. Gini. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab, tenang Gus. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang mengurus Ka'bah, betul? Membahas terkait Nabi Muhammad, saya musuh pertama Bang Edis. Tenang, sebelum ke Muhammad tenang dulu. Orang Islam percaya bahwa orang-orang Arab adalah bangsa yang mengurusi Ka'bah, betul? Pada waktu itu, orang-orang Quraisy, betul? Ka'bah lagi nih Bang Edis, kok muter-muter ke Ka'bah lagi nih. Katanya keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, gimana sih? Keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, betul? Pembahasan sudah baru ya Bang Edis. Anda saya suruh sebutkan siapa keturunan Ismail, Anda tidak bisa sebutkan, betul? Sekarang saya ingin memberitahukan, memberi edukasi kepada Bang Edis. Terkait Nabi Muhammad itu, ya, terkait Nabi Muhammad itu jalur dari Ismail. Oke, sebutkan ayatnya. Kenapa Bang Edis perlu ayat? Kan ya, kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? Karena berdasarkan sejarah. Berdasarkan halusinasi.
bahwa keturunan. Sekarang saya tanya dulu. Berdasarkan sejarah. Kita ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba saya akan bongkar bahwa Muhammad itu semua para nabi dan rasul itu bernasab kepada Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim. Mana ayatnya bahwa Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim? Sekarang saya jelaskan sama Bang Edis bahwasanya nubuatan terkait Nabi Muhammad itu Bang Edis bukan hanya dalam Al-Qur'an, dalam Bible Bang Edis juga dijelaskan. Baik, ya. Begini Gus, saya mau tanya sama Anda Gus, tenang Gus. Sabar. Tenang Gus. Tenang. Di dalam Al-Quran mana bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Tenang dulu ya, tenang ya. Siap? Enggak, di dalam Quran mana Gus bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Ini dari tadi Bang Edis terus yang nanya ini. Saya mau jawab dipotong. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan Anda. Karena Anda mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan. Anda katakan bahwa Ismail itu punya anak namanya Muhammad. Di Quran mana? Waduh. Setiap saya menjawab selalu dipotong. Ini tidak fair ini. Bukan tidak fair Gus. Kamu kan mengeluarkan statement bahwasanya Muhammad itu keturunan Ismail. Bang Edis ini tertarik saya diskusi dengan Bang Edis ini. Tapi beberapa kali saya diskusi. Silakan sampaikan poin Anda. Silakan. Sampaikan poin Anda. Silakan. Kalau tidak diturunkan, selalu dipotong pernyataan saya. Sekarang saya jawab. Terkait penolakan umat Kristen terhadap Nabi Jangan Muhammad. Jangan ke situ dulu. Poin kita membuktikan bahwa Ismail punya anak di dalam Al-Quran. Siapa anaknya? Saya ingin menjawab terkait tudingan Bang Edis bahwa Nabi Muhammad kan ditolak oleh Bang Edis karena dari jalur Ismail, kan begitu? Bahkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad dari garis keturunan Ismail. Memangnya semua harus dimuat dalam Al-Quran. Saya Terus tadi dari mana Anda menyatakan itu? Saya ada hadis, ada hadis. Ternyata hadis. Saya pikir Al-Quran, ternyata hadis. Jadi Al-Quran, tenang. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Gini, saya jawab dulu, jangan dipotong. Makanya teman-teman, ternyata buku yang menyesatkan orang-orang Islam adalah hadis. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Gus, gini, boleh saya jawab? Gus. Kalau misalkan saya ngomong dipotong lagi, ini terakhir saya naik komal Bang Edis ini. Silakan. Ya. Jadi semuanya itu tidak harus dimuat dalam Al-Quran Bang Edis. Seperti saya beri contoh tadi, nampeleng Bang Edis itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran, atau nampeleng orang tua itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran. Apakah setiap misalkan ada kasus orang yang nampeleng orang tua, Bang Edis nanya dalilnya mana dalam Al-Quran? Ada dalilnya? Ada dalilnya? Dalam Al-Quran tidak ada nempeleng orang tua itu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, dilarang. Mana? Janganlah kamu, nih saya tunjukkan ya. Mana? Coba saya tunjukkan. Tunjukin mana? Oh ada, saya lebih paham Al-Quran. Mana Cok? Kalau misalkan ada dalam Al-Quran nempeleng Edis TV itu boleh saya tampeleng sekarang nih. Baik. Coba, ayo tunjukin. Ayo. Saya akan tunjukkan, bukakan ayatnya. Larangan ya, larangan supaya berbuat demikian. Betul? Misalnya di dalam menjelaskan bahwa nempeleng orang tua itu tidak boleh dalam Al-Quran. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Boro-boro menempeleng. Ya, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya nih, misalnya pakai AI itu. Baik. Ayo. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ya. Al-Isra
Isra 23. Baca. Terjemahan. Baca. Ayo. Baik, saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya. Nih. Lihat. Mana? Ayo. Ada dalilnya nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini jelas ayat bahwa jangan menempeleng orang tua. Wala. Gimana sih Gus Kado? Ini kan sekarang saya tanya, apakah menempeleng orang tua itu adalah perbuatan yang baik atau durhaka? Itu menjelaskan terkait bakti seorang anak kepada orang tua, botol. Aku sudah marah, Gus. Makanya saya bilang teman-teman, orang-orang muslim mereka tidak pernah tahu isi Qur'annya. Yang diajarkan adalah cara membaca huruf-huruf hijaiyah. Larangan Gus, untuk tidak. Itu kan sudah perintah supaya orang itu berbuat baik kepada orang tua. Kalau disuruh berbuat baik kepada orang tua, bagaimana mungkin dibolehkan menempeleng? Ini gimana sih, Gus? Itu sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Iya, itu dalilnya. Iya. Jadi dalil boleh nempeleng orang tua ada tidak tuh? Itu dalilnya, tidak boleh menempeleng orang tua. Gimana Gus ini? Gus Imam. Oke, sekarang kita kembali ke tema kita. Sebentar, kita kembali ke tema kita. Bang Edis tadi apa dasar atau apa dalil yang membuat orang Islam percaya bahwasanya Muhammad itu keturunan Ismail dari dalam Al-Quran? Silakan kutip satu ayatnya. Tunggu, Bang Edis berarti sepakat dengan ayat tadi bahwa itu Bang Edis rujukkan kepada nempeleng orang tua tidak boleh berarti kan? Ya. Sepakat. Ya. Ya berarti itu sudah menjawab bahwasanya Nabi Muhammad dari jalur Ismail walaupun ayatnya. Tidak disebutkan di situ. Walaupun ayat itu menjelaskan tentang kenabian ayatnya. Itu ayatnya tadi Al-Ankabut ayat 27. Baik. Al-Ankabut 27. Memang dibuka lagi itu orang-orang Islam ini. Baik, Al-Ankabut 27 ya. Saya balikkan kamera saya. Lihatlah teman-teman ya. Sangat mengecewakan nih, orang muslim tidak mengetahui isi daripada Qur'annya. Tadi dia sepakat. Baik. Dia sepakat. Oke, sekarang Anda yang baca dulu, Gus. Ini surat Al-Ankabut ayat 27 baca. Ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim selamat datang di kebenaran ya. Terus? Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau Bang Edis senang, jangan diedit dulu, jangan diedit. Lanjut dulu. Dan kalau Bang Edis taslim dengan ayat itu berarti taslim. Gus, baca dulu sampai selesai, Gus. Baca dulu sampai selesai. Dan ya. Dan ya Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Oke, keturunan siapa? Keturunan siapa yang dijadikan nabi? Keturunannya itu, coba keturunannya, coba baca Arabnya di atas. Berat. Di situ dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak ada di sini disebutkan Muhammad. Saya tanya, Ishak anaknya siapa? Coba. Ishak anaknya Ibrahim. Ya, Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak. Sekarang saya tanya, Ismail anaknya siapa? Ismail anaknya Ibrahim. Berarti di situ keturunan. Mana Ismail di sini? Mana Ismailnya? Keturunannya. Iya, Ismailnya pergi kemana? Ismail pergi kemana? Di sini. Jadi di situ keturunannya dengar, tenang Gus Imam. Bible itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan berfirman kepada keturunan Abraham.
Saya tunjukkan satu kali lagi Jadi, ya. dalam Bible Bang Edis itu nubuatan terkait Nabi Muhammad dijelaskan di sini dalam Bible. Saya jelaskan ya dalam Bible ya. Dalam Sebentar, Bible, sebentar. dalam Alkitab terdapat nubutan penting dalam kitab Tenang, itu.